Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin kita seringkali mendengar kata istimewa dan pilihan. Dua kata ini yang juga tidak asing yang seringkali kita dengarkan. Firman Tuhan hari ini akan kita baca bersama di dalam Efesus 1 ayat keempat. Efesus 1 ayat keempat berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa keberadaannya di bumi sangat berbeda dari orang-orang dunia pada umumnya. Kita bukan orang biasa-biasa saja, tetapi kita adalah orang-orang yang sangat istimewa di pandangan Tuhan dan kita merupakan umat pilihan. Apa buktinya kalau kita adalah orang-orang pilihannya? Kita semua telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Luar biasanya lagi, hal ini juga disampaikan Tuhan kepada Yeremia. Di dalam Yeremia 1 ayat ke-5 berkata bahwa sebelum aku, yaitu Allah, membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku, yaitu Allah kita, telah menguduskan engkau. Ia yang adalah Allah kita telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Lalu dalam perjanjian baru kembali ditegaskan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu, yaitu kita, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kriteria Tuhan dalam memilih seseorang sudah pasti berbeda dari cara manusia memilih. Yang jelas Tuhan tidak akan pernah salah dalam memilih, dan Ia juga tidak akan pernah menyesali apa yang telah dipilihnya. Jemaat yang terkasih, sebagai umat pilihan Tuhan, kita pun dituntut memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia ini. Untuk apakah Tuhan memilih kita? Dia memilih kita dengan tujuan pengudusan. Artinya kita ini dikhususkan, kita ini dipisahkan, dan melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib, kita beroleh pengampunan dosa. Dan kita yang sebelumnya berada di dalam kegelapan, kita dibawa masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Oleh karena itu Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 hingga ke-15 berkata bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebagai quotes penutup, banyak orang Kristen hidup sembrono, memandang rendah pengorbanan Yesus sehingga hidupnya tidak jauh berbeda dari orang-orang dunia. Sehingga hidupnya tidak menjadi kesaksian. Padahal kita yang telah dipilih Tuhan, itu Ia meminta kita agar kita boleh menjadi kesaksian Alkitab atau Injil yang terbuka bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.